Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Perkenalkan, nama saya Wahidin Al-Ghifari, NIM 2019 30 139. Dan teman saya Ali Rubani dengan NIM 2019 301 0042. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu mengenai X-ray. Apa sih yang dimaksud dengan X-ray? X-ray merupakan sinar X, jenis radiasi yang disebut dengan gelombang elektromagnetik, yaitu pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh manusia. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam dan putih ini akan menghasilkan jaringan-jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Ya, misalnya seperti kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih, sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaannya juga X-ray ini bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya seperti keluhan, infeksi, pembusukan, patah tulang, radang sendi, dan osteoporosis ataupun kanker tulang. Ya, teman-teman, di sini kita bisa lihat gambar besaran gelombang X-ray. Next. Di sini ada prinsip kerja X-ray yang akan dijelaskan oleh Imam Ali Robani. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan prinsip kerja X-ray. Prinsip kerja itu seberapa? 1. Pada tabung sinar X terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Anoda untuk plus dan katoda untuk minus. Pada katoda terdapat kawat filamen sebagai sumber elektron dan focusing cup untuk mengarahkan berkas elektron dan target. Pada anoda terdapat target tumbukan yang terbuat dari tungsten yang terhubung dengan motor atau rotor stator agar anoda bisa berputar, atau untuk jenis rotating anoda. Tabung dalam ini disebut inset tube. Kemudian tabung di dalam ini diselimuti tabung luar yang disebut tube housing. Pada tube housing terdapat jendela sebagai tempat keluarnya radiasi. Dan juga ada namanya bagian-bagian pesawat X-ray. Bagian-bagian ini yang pertama adalah tabung X-ray. Tabung X-ray atau inset tube merupakan tempat di mana proses pembentukan sinar X yang terjadi. Di dalamnya terdapat elektroda positif dan negatif atau katoda dan anoda, terdapat rotor untuk memuat anoda. Dan yang kedua, generator tegangan tinggi. Generator tegangan tinggi berfungsi untuk mengatur tegangan order kilovolt dan harus miliampere yang akan digunakan. Pada generator terdapat autotrafo dan high tension dan transformator atau HTT.
Dan yang ketiga, kolimator. Kolimator berfungsi untuk mengatur luas area penyinaran. Di dalamnya berisi oli untuk mengurangi panas dan lampu untuk melihat luas penyinaran. Dan yang keempat, kaset merupakan detektor tempat di mana hasil foto ditangkap. Di dalam kaset berisi grid dan film. Biasanya kaset ini diletakkan di bawah pasien, table atau di puskesmas untuk memeriksakan sendiri. Dan X-ray konvensional akan dijelaskan kepada Wahyudin Al-Ghifari. Ya, di sini kita akan menjelaskan masuk di materi X-ray konvensional dan X-ray mobile. Pesawat sinar X atau disebut dengan X-ray konvensional adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya, dan bedanya dengan pesawat mobile tidak dapat berpindah dari suatu ke ruangan lain. Sedangkan X-ray mobile adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh. Bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondensator. Sehingga sinar X ini dioperasikan oleh baterai dan digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lain. X-ray mungkin singkatnya akan dijelaskan oleh Imam Ali Robani. Ya, adapun penjelasan tentang X-ray mobile terdiri dari kaki beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube stand, kolimator, dan penyimpanan file instead. Ada juga baterai untuk mencarger tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari supply tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step up, trafo lalu ke receiver yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara receiver dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangan ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarger ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Blok diagramnya akan dijelaskan oleh Wahyudin Al-Ghifari. Kemudian, ya, kita masuk di blok diagramnya. Di sini kita bisa melihat blok diagram yaitu PLN, power supply, filter, inverter, kapasitor, kontaktor, DC, HTT, rotor, motor driver, filamen, microcontroller, dan sebagainya. Di sini cara bekerja blok diagram yaitu ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filter untuk saring noise dari tegangan PLN. Kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC. Sehingga pengisian kapasitor ini mencapai sebesar 670 volt dalam waktu 60 detik. Setelah selesai, maka user bisa mengatur tegangan kilovolt dan
milimeter ampere sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sinyal di supply akan dikirim menuju ke microcontroller yang nantinya akan diperintahkan kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda atau disebut dengan filamen ini. Pada saat penekanan pertama, head switch ini, maka mikro akan memerintahkan kontaktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen tersebut. Sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan awan-awan elektron. Selain itu, kontaktor juga akan meloloskan tegangan menuju ke motor driver. Sehingga rotor akan berputar sekaligus akan memutar anoda dalam tabung setelah filamen dan rotating anoda bekerja. Dan mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di supply untuk memberi isyarat bahwa penekanan head switch kedua, maka mikro akan memerintahkan kontaktor untuk meloloskan tegangan tersebut menuju ke DC kontaktor. Sehingga tegangan DC ini yang sudah tersimpan dalam kapasitor akan mengalir menuju ke inverter dan kembali diubah dari DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi tadi. Selanjutnya HTT atau disebut dengan trafo, tegangan tinggi. Maka di sini tegangannya kemudian disearahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda. Sehingga akan terjadi penarikan elektron dari filamen tersebut dan menuju ke rotating anoda dan mengakibatkan sinar X akan terjadi. Mungkin di situ saya bisa menjelaskan sedikit mengenai blok diagram. Apa lagi? Udah. Baik, terima kasih. Di sini kami memberikan materi sedikit sepengetahuan kami. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerimanya atau mendengarnya lewat YouTube kami. Pesan Imam Ali Robbani Ada. Ya, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.